minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau saya tantang kalian, jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Itulah kita pengikutnya, boleh bertemu dengan kita. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ke 2026. Semoga di tahun ini kita diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dipermudah segala urusannya. Ya baik, kali ini kita akan menunjukkan sebuah video ya. Sebelumnya sempat viral, sempat ramai di sosial media. Said Iqbal, salah seorang presiden Perserikatan Buruh, menantang Kang Deddy Mulyadi, memframing Kang Deddy Mulyadi gubernur anti buruh, pencitraan dan lain sebagainya. Ternyata, aduh, Said Iqbal ini hanya memperalat para buruh, hanya mementingkan kepentingan pribadinya untuk kejayaan partai politiknya, teman-teman. Para buruh diminta untuk memilih partai buruh, teman-teman. Ini jelas-jelas adalah kepentingan politik, berlindung di balik kepedulian untuk para buruh, tapi ternyata untuk kepentingan dirinya sendiri. Said Iqbal ya. Ya, nanti kita akan juga menampilkan berbagai fenomena realitas dalam kehidupan di Jawa Barat, teman-teman ya. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Silahkan. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Ya dengekeun sekali deui, Said Iqbal diduga hanya memanfaatkan buruh untuk kepentingan pribadi. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Gaji sia dipotong setiap bulan, suara sia dipenta setiap pemilu. Tapi ketika saria benang masalah, Said Iqbal hanya berbicara untung jeung rugi. Mana aya belana? Ketika rek ngabela buruh-buruh anu di PHK oge geuningan. Ngomongna tah, pilih heula partaina, karek dibelaan. Jelema model naon kos kitu? Ayeuna ketika aya nu bersuara tentang Said Iqbal, kalian bela mati-matian. Hayulah sadar. Ulah dimanfaatkeun ya, ulah hayang dimanfaatkeun untuk kepentingan pribadi jeung kepentingan politik. Kamari-kamari ramenya anu ngademo pada Deddy Mulyadi peda henteu ngabulkeun kahoyongna para kaum buruh anu diketuaan ku Bapak ieu tah. Pada uninga panginten ketua buruhna ieu saha. Abdi mah anu awam ngartos kana penjelasan pada Deddy Mulyadi. Janten maksud pada Deddy Mulyadi mah upah buruh di Jawa Barat teh henteu disamikeun naon margina. Kemampuan perusahaan teh benten-benten, jenis perusahaan benten-benten. Tah anu pangawisna teh buruh teh di bidang otomotif saur pada Deddy Mulyadi. Anu pangrendahna upah di Jawa Barat teh di bidang tekstil alias garment. Tah teras perusahaan saur pada Deddy teh kan kemampuan keuanganna henteu sadayana ageung teu sadayana mampu. Janten maksud bari di teh upah pekerja di bidang otomotif pangawisna da anu sakolana ogenan dimulai SMA sampai ka sarjana. Anu di bidang garment atau napi tekstil mah SMP oge tiasa lebet, nu penting tiasa damel, janten upahna ge benten. Tapi enten kurang we ka hartosnya. Upami upahna kedah sami sadayana, berarti perusahaan teh bakal seueur anu gulung tikar alias bangkrut. Ari kitu mah kan disesuaikan sareng kemampuan perusahaan, sareng SDM-na para pekerja. Janten upah we nyesuaikeun. Nah, kadituna harapan Pak Deddy mah perusahaan tetap jalan, atuh pekerja kaum buruh tetap bekerja. Kadituna panginten berangsur perusahaan aya peningkatan, tangtos aya lowongan di pekerjaan. Ari kitu mah upah kedah disamikeun, sementawis SDM na wae benten-benten, para kaum buruh teh akhirna seueur perusahaan anu gulung tikar. Tah pertimbangan eta pada Deddy Mulyadi ngambil kesimpulan walaupun kontroversi menurut kaum buruh mah kitu panginten wargi-wargi kedah pada pahamnya. Abdi wae anu di kampung ya paham ningali ngabandungan anu berkembang akhir-akhir ayeuna gitu. Mudah-mudahan janten edukasi kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat warga Jawa Barat nih khususnya ya, yang sering komen kalau Gubernur Jawa Barat KDM adalah gubernur konten. Ayo, siapa tuh yang sering komen gitu? Nah, saya punya video nih penjelasan dari Gubernur Jawa Barat, dari KDM, bahwa sebenarnya dia bukan gubernur konten, dia gubernur Jawa Barat. Cuma setiap dia melakukan kegiatan sebagai gubernur, dia videokan. Wajar, itu hak dia. Karena kalau dia tidak videokan, nanti ada orang lain yang videokan, lalu ditayangkannya hanya sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Begitu. Gak percaya nih penjelasan KDM, tapi jangan lupa ya, follow, like, serta share. Kalau tetap yang mau komen negatif, ya silahkan aja ya. Komen aja. Nih videonya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak ya. Kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Berapa kali kan suka dipotong-potong, diambil omongan saya sepotong-sepotong. Nah itu nggak bisa. Saya ini adalah gubernur. Nah, orang lain itu memvisualisasikan apa yang dikerjakan tuh bayar, ya kan? Bayar ke influencer gitu istilahnya ya, bayar ke buzzer, bikin kontrak kerja dengan media baik media mainstream maupun media kan, walaupun media visual lainnya kan, itu kontraknya bayar itu puluhan miliar. Nah kalau saya nggak ada kontrak-kontrak yang besar-besar itu. Justru saya bisa mengefisienkan belanja Provinsi Jawa Barat, bikin laporan keuangan, kan nggak usah nyuruh influencer, posting aja di tempat saya, yang nontonnya udah banyak, gratis. Jadi sebenarnya pemerintah ini terbantu dengan channel yang saya miliki. Ya, nih kadang-kadang kita aneh, guru juga kadang-kadang suka begitu, sengaja biar viral, joget-joget. Guru juga kadang begitu, makanya nggak boleh gitu loh. Tidak boleh guru memposting kegiatan di sekolah yang di luar kepentingan belajar mengajar. Orang balik lagi, Pak Gubernur juga nggak boleh. Ya saya juga nggak boleh kalau lagi kegiatan yang saya kepentingannya rakyat itu bikin yang aneh-aneh. Ya kalau di rumah ya posting sama Nihian, sama Idan, gitu loh di rumah. Nah, itu kegiatan di rumah hak saya dan bercerita. Itu Pak. Iqbal Said teriak-teriak untuk kenaikan gaji buruh, seolah-olah memperjuangkan buruh, padahal memperjuangkan perutnya sendiri. Gaji buruh naik, otomatis iuran buruh naik. Sembako bahan pokok juga ikut naik. Jadi percuma Pak, kita dikasih naik dengan gaji buruh, tapi dikasih naik juga dengan lonjakan harga-harga Pak. Jadi sama aja bohong. Ya mendingan gaji buruh tetap aja Pak, tapi harga-harga juga nggak usah dikasih naik harga sembako. Ya, yang ada nanti Bapak juga yang tambah kaya, Bapak juga yang tambah kenyang. Karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami sebagai buruh di sini, minta penjelasannya. Sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini, tolong Pak Dedi. Sekarang teriak-teriak minta tolong Pak Dedi. Kemarin protes sampai ngata-ngatain. Kemarin protes sambil mau merusak gedung sate. Mana itu yang kemarin sok-sokan ngebela kaum buruh. Itu si Said Iqbal. Mana itu? Minta tolong aja sama dia. Jangan sama Pak Dedi. Kemarin dicaci.
Sekarang dimohon-mohon minta pertolongan. Udah kasih tahu, ngapain demo? Kasihan orang macet, habis itu ngerusak lagi gerbang. Nanti kalau gerbang gedung sate rusak, kita harus perbaikin lagi. Pakai duit APBD, APBD-nya lagi susah duitnya sekarang. Kita lagi bangun jalan, listrik, coba pada terang kan sekarang. Jadi kalau Bang Dede tidak berpihak pada buruh, jalan bagus buruh itu nggak macet, nanti buruh yang nikmatin. Lampu PJU terang di jalan, buruh nikmatin. Sekolah anak SMA gratis, banyak kan anak buruh kalau di Bekasi. Habis itu buruhnya sengsara, enggak lah. Yang penting kan kita harus ini juga, Pak. Kan kita juga bukan hanya berpikir buat kita, tetapi juga berpikir investasi. Ya kalau Bekasi kan udah penuh, Bekasi Kabupaten udah penuh, Kerawang relatif udah penuh. Nanti kalau terus-terusan industri habis sawahnya. Kan kita berharap juga industri tumbuh di Indramayu, di Majalengka, sebagian Kuningan yang daerahnya terperuntuknya terbuka industri, Cirebon. Karena angka kemiskinan di Indramayu tinggi, di Majalengka tinggi, biar itu tumbuh ekonominya. Karena pemerintah mikirnya begitu. Kan resiko jadi gubernur tuh satu, di demo sama yang nganggur minta pekerjaan. Yang kedua, di demo yang sudah punya pekerjaan, minta tambahan penghasilan, kan begitu. Nanti di demo lagi, di demo sama orang yang di PHK dari perusahaan. Resiko gubernur emang begitu. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer, Pak, saya fit buzzer. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya tentang yang menyatakan MSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, mas saya memang gaptek, Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam, minta istri coba komenin, tak kasih kirimin datang rekomendasi Bupati Purwakarta ada angka, itu kira-kira disebutkan ya, yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komen TikToknya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, komen sekali lagi, naikin lagi, dihapus lagi. Belum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan, screenshotannya yang ketiga tuh ngomenin lagi, tak suruh nulis, ini loh data tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka enggak? Tidak ada, hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Iya, betul. Ya. Yang ada. Artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya enggak? Tidak ada. Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran enggak? Tidak. Makanya jelasin sama buruhnya, ngusulin enggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong, gimana? Tidak ada lampiran ya? Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak, ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Nah itu kita tuh pada waktu itu Pak ya. Jadi yang kita rumuskan formula dan KBLI-nya. Oke. Nah gitu. Nah ini belum terumuskan yang tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan Siap. mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Selamat datang Pak, iya. Bukan, saya bukan yang demo, bukan. Saya ini Pak ngurusin Pintas itu. Sejak ngejar-ngejar saya ke Purwakarta, Cinci Vietnamnya bermasalah urusan tanah. Cuman saya emang nggak kayak orang lain, udah beresin, mundur. Dulu. Gerbang tolnya mana? Masih di Subang Kota Pak, 109. Masa jalan ke pabrik mobil kecil begini? Sekarang kan lagi dipropos kalau nggak salah ya, exit tol 115 poin itu. Terima kasih. Cocok untuk jalan-jalan kecil. Kalau boleh nanya off the road berapa? Kalau baterainya langganan itu 168. Kalau beli putus sama baterainya, tapi ada waranti itu 195-an. Juta. Ya iya, kalau lihat mobil kecil gini ibu-ibu pada beli. Iya. Kalau kesini tugas saya adalah memastikan sampai sudah bisa berproduksi. Kalau sudah ingin meresmikan, saya emang nggak perlu. Tugas saya mah itu aja, jagain. Terakhir saya jarang seremonial Pak.
menggunakan data digital, nyari gawe lebih efektif ya. Efektif nyari gawe Dan bisa milih orang yang punya kualifikasi dengan satu pesan, di nama-nama itu prioritaskan yang masyarakat sekitar. Betul. Kalau kemarin banyak juga tenaga dari berbagai tempat karena dibutuhkan waktu awal. Iya, batch yaitu pertama orang-orang yang berpengalaman. Betul. Jadi itu mesti dijelaskan. Iya. Kami mengundang mereka sama kepala desa untuk menerangkan bahwa warganya langsung direct ke nyari gawe. Jadi Ya. tidak usah lagi nitip Tidak usah lagi nitip lamaran. lamaran. Pihak A, pihak B, pihak C. Dengan lamaran pihak A, pihak B, pihak C, nanti jadi titipan A, Betul. titipan B, titipan C. Nanti problemnya bagi industri begini. Si A bisa masukin orang, datang ke Bapak. Si B ini lawan politiknya. Nanti Bapak ngamuk lagi. Dia dikasih, saya tidak. Repot nanti. Saya tahu yang begitu-begitu, Pak. Iya. Ya kan? Contoh, kepala desa ngirim titipan. Nanti lawannya kepala desa marah juga, kirim Iya. titipan lagi. Bapak ribut masuk dalam politik lokal. Tenang, Pak. Saya memang ngurus teknis, Pak. Gubernurnya teknis, Pak. Nggak ada gubernur sampai ngurusin rekrutmen tenaga kerja kan? Harus begini. Ya, terima kasih bantuannya, Pak. Ya kan harus begini. Bapak harus Ya. begini. Bapak harus nyaman. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih ya. Belum aja 24 jam grand opening, pabrik Finvest di Subang itu udah di demo. Padahal Finvest itu bawa uang 1 miliar dolar US ke Indonesia ya, nilai investasinya. Jadinya kalau dirupiahkan ya sekitar 16 triliun gitu ya. Dan itu kan cuma nilai investasinya, perputaran ekonominya nanti bakal gede banget. Nanti kan menciptakan lapangan kerja nih ribuan. Nah, orang-orang yang kerja ini kan nanti kan bakal makan nasi, bakal beli pentol, bakal mandinya pakai sabun, bakal keramasnya pakai sampo, butuh tempat tinggal, nanti dia beli handphone dan lain-lain. Itu perputaran ekonominya bakal berlipat-lipat dari 16 triliun. Nah, aneh banget jadinya ya kalau di luar negeri itu, padahal orang-orang tuh kayak di Vietnam nih. Kalau ada investor asing, wah tangannya dibuka gede-gede, pintunya dibuka gede-gede, butuh lahan disediain, infrastruktur disediain. Nah beda sama yang ini peraturan dipersulit, birokrasinya ribet amat, terus ada ormas yang berseragam, nggak berseragam pada datang tiap hari, jadi pusing nih makanya. Nah sebetulnya definisi cinta negara itu gimana sih? Kita itu anti asing atau kita itu terbuka tangannya sama asing? Ayo kita sharing-sharing di kolom komentar, jangan lupa kirim-kirim ke teman. Gimana Kang Deddy Mulyadi bisa dicap, bisa-bisanya di framing, dicap, diklaim oleh Said Iqbal bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah anti buruh, padahal Kang Deddy Mulyadi memperjuangkan bagaimana masyarakat Jawa Barat yang masih pengangguran, masih terbilang miskin dan lain sebagainya, teman-teman ya. Sekarang pabrik Finfast ya, pabrik Finfast atau apa itu, mobil listrik ya, sudah mulai berjalan di Jawa Barat, dan Kang Deddy Mulyadi punya kontribusi di situ untuk bagaimana kemudian ini investasinya berjalan dengan lancar sehingga masyarakat Jawa Barat 15.000 karyawan yang di PHK bisa bekerja di situ, teman-teman ya. Soal UMK dan UMSK kan itu Kang Deddy Mulyadi sudah klarifikasi di konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu ya. Yang Kang Deddy Mulyadi juga tegas mengatakan bahwa dirinya itu menempatkan posisi di tengah-tengah ya, karena tidak ingin Kang Deddy Mulyadi memberatkan perusahaan yang kemudian efeknya nanti perusahaan tidak betah untuk kemudian bertahan di sana dan pindah di daerah yang lain. Nah kalau itu sudah terjadi ya kita tahu bersama lah akan terjadi PHK besar-besaran, dan kalau PHK itu sudah terjadi, karyawan yang di PHK semuanya pasti, Kang Deddy, tolong Kang Deddy, saya di PHK Kang Deddy, ya seperti yang terjadi di pabrik HCI itu enggak, kalau nggak salah ya, saya lupa itu ya, apa-apanya semua ke Kang Deddy, ke gubernur gitu. Kalau sudah terjadi PHK, partai buruh hanya memperalat para buruh untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadinya. Uang iuran yang diminta oleh Said Iqbal ya, itu semuanya masuk ke kantong pribadinya, masuk untuk kepentingan partainya, teman-teman. Ketika para buruh di PHK, ketika para karyawan pabrik di PHK oleh perusahaan karena tidak mampu untuk kemudian membayar dengan jumlah keinginan yang mereka tuntut, di mana partai buruh? Nggak ada. Kemudian sekarang Said Iqbal sok-sokan berdiri lantang sebagai seorang pahlawan para buruh, mengklaim Kang Deddy Mulyadi anti buruh, mengklaim Kang Deddy Mulyadi pencitraan, pembohong. Tapi ketika terjadi PHK besar-besaran, Said Iqbal kemana? Apa yang bisa diperbuat oleh Said Iqbal? Padahal iuran setiap bulan itu diminta kepada para buruh.
Ayo dong, berakal sehat kita ini. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.